Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Ya, oke. Salam hormat buat semuanya, terutama guru-guru dan kawan-kawan semuanya ya. Oke, kita akan belajar ya. Di sini kita adalah edukasi. Ya. Dan sebelumnya saya ingatkan ya, trading itu adalah mempunyai risiko yang sangat tinggi. Nah, ya. Sebelum terjun ke dunia real, belajar dulu yang elok bang. Cari bekal yang cukup ya. Sayangi uang ya. Oke. Oke, ini ada yang request. Bang. Nah, ya. Apa betul periode itu pergerakan dalam suatu candle ke candle lain? Dan apakah betul kita membidik per awal periode itu sesuai dengan perintah daripada periode tersebut? Ini sebenarnya udah saya jawab ya sebelumnya ya. Ya. Oke. Kita akan menjawab ya. Nah, sampai mana keakurasiannya? Nah, oke. Nah, kita akan menjawab ya. Nah, nanti kita tunggu dulu Bang ya. Sambil menunggu terbentuknya ke periode berikutnya. Nah, sebelumnya, seperti biasa saya cerita sedikit dulu Bang. Nah, ini lanjutan kemarin ya. Masih ada waktu 1 menit. Trading ini Bang, ya, kita tidak bisa memfokuskan menjadi pertama. Maksud saya tidak bisa fokus kepada pekerjaan pokok. Nah, gini ceritanya. Walaupun ya, nah hasilnya bisa melebihi pekerjaan pokok. Nah, maksud saya begini. Ya. Trading ini anggaplah sampingan. Sampingan tapi kita serius. Misal kita pekerjaan pokok kita apa? Guru. Ya udah, kita fokus ke guru. Nah, trading ini dianggap sebagai tabungan, sampingan. Walaupun hasilnya mengalahkan 10 kali gaji kerjaan pokok. Nah, itu namanya rezeki. Nah, misal kalau abang mengutamakan trading misalnya ngambil 100 juta 200 juta untuk modal, abang pokoknya ke sini misalnya. Nah, sayangnya abang belum mempunyai ilmu cukup. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya apa? Abang meninggalkan pekerjaan pokok sebagai guru misalnya, gara-gara mengutamakan trading. Alih-alih berharap ke trading menjadi lebih baik, makin terpuruk, hancur semuanya. Itu jangan bang. Ya, ini kasus-kasus kayak gini nih biasanya teriming-iming oleh titip dana ataupun terabar-terabar yang jual obat. Oke. Nah, ini kita akan menjawab ya. Nah, oke, saya akan mencoba nominalnya dulu. Nah, oke. Nah, oke. Oke ya. Saya langsung sell bang. Bang, kenapa langsung sell? Nah, gini. Nah, ini biar tengok keakurasian awal periode. Bang, ini awal periodenya kan minta turun. Apakah langsung kita membidik turun bang? Tidak, tunggu dulu. Jih, abang kenapa langsung turun bang membidiknya bang? Nah, begini analisanya. Awal periode itu adalah pendukung tambahan. Ini saya pakai yang mana aja sih boleh ya? Ya. Nah, bentar bang ya. Nah, ya kita tengok. Kalau jelas ya kita tengok nanti ya. Nah, lalu bentar jaringannya ya. Awal periode dia minta turun. Kenapa langsung OP bang? Tren lagi turun.
Di sini lahirnya resisten. Sempurna bang? Tidak, tapi close pressnya si A, si B ngalahkan si A. Pendukung lain apa? Resisten tersebut tidak bisa menembus resisten ini. Pendukung lainnya apa lagi bang? Di sini ada penolakan yang terkonfirmasi mempunyai kuat turun. Makanya saya memilih sell. Ya. Nah, kalau loss gimana? Ya kita tengok. Nah, kita sudah menganalisa di awal periode. Tengok hasilnya jadi sell apa nge-buy. Ya. Nah. Nah, paham? Paham ya? Nah, paham pun tak tahu bilang. Nah, kita tengok hasilnya. Resistnya ditembus, kayaknya loss ya. Nah, yang mau membidik awal periode. Ini analisanya udah kuat, misalnya awal periodenya minta turun. Kenapa dia jadi naik? Abang juga harus tahu. Nah, ini saya ikutin nih awal periodenya nih ya, saya ikutin. Nah, tengok hasilnya. Kenapa loss? Nah, ini analisanya. Terjadilah support tak sempurna, ini mempunyai informasi naik, close price-nya ngalahkan resisten. Di pendukungnya apa? Support tersebut tidak bisa menembus support ini. Kebalikan daripada ini, harga akan naik. Jadi bang, kenapa abang sell? Nah, kan sudah saya bilang ya, awal periode dia minta turun, padahal pendukung lainnya kuat loh ya. Ya kuat ya, resisten tidak menembus, tren lagi turun, ininya adanya penolakan, terkonfirmasi di sini, supportnya masih jauh, kenapa dia masih buy ya. Nah, karena kita akhirnya loss nih ya, kan kita loss. Nah, ini saya praktekkan bang untuk abang nih ya. Apakah awal periode ini mempunyai perintah turun? Ya kita tengok akurasinya, bidikan awal periode. Nah, ini bidikan awal periode saya menggunakan technical, FTT dan reversal loh ya. Nah, gimana ceritanya kalau kita membidik awal periode tanpa menggunakan ilmu FTT dan reversal? Apakah kita ngotot misalnya awal periode minta turun, abang fokusnya turun aja. Tengok hasilnya ini, ya. Ya, kita tengok. Saya sudah mengorbankan, nah ya, menguji coba 1 juta. Apa yang terjadi? Apakah ini berpihak? Apakah bekerja? Kita tengok ke ini, ke akurasiannya ya. Ya, jadi abang juga harus tahu kenapa dia tidak bekerja awal periodenya. Jadi kita tidak bisa fokus kepada awal periode jika terjadinya seperti ini, bang. Ya. Padahal awal periodenya apa sih yang kurang? Awal periode minta turun, tren lagi turun, ini jadi resisten, pendukung lainnya tidak bisa menembus resisten ya. Ini ada penolakan, terkonfirmasi ini, tren kuat turun ya kan, ternyata dibatalkan oleh ini bang. Nih yang membatalkan nih, hijau nih bang. Lahirlah support, terbukti tidak bisa menembus support ini ya. Pendukung lainnya apa? Ini udah nembus resisten, dikalahkan. Sampai harga tertingginya juga mengalahkan. Ya jelas dia harga akan naik. Ya kenapa abang nggak bidik bang? Ya tapi saya kan mencontohkan ceritanya ini. Ya sebelum abang mencontohkan sendiri, bablas nanti lost deal. Ya saya coba. Ada masanya kita menggunakan awal periode. Ya. Padahal awal periodenya saya ini menggunakan apa? Banyak pendukung. Kenapa harga malah naik? Tapi abang kenapa langsung sell bang? Ya iya, pendukungnya tadi apa? Ini resisten, ya, resisten, tidak bisa menembus. Ada penolakan, terkonfirmasi turun. Harusnya kuat ya sell ya. Awal periodenya ini saya teknikalkan dengan pendukung lainnya, tapi hasilnya naik, tengok.
Ya, paham ya? Nah, jika sudah seperti ini, dia tidak bekerja, jangan fokus ke sini lagi. Tinggalkan. Kita menggunakan apa? Rumus FTT ataupun rumus daripada apa? Nih. Nah, penolakan yang terkonfirmasi. Paham? Nah, ini nanti saya akan membidik, saya akan mengambil kembali 1 juta saya. Ya. Oke. Nah, ini udah saya contohkan los ya. Ya. Dan ternyata, nah, ini adalah koreksinya. Terjadinya pembatalan harga. Ayo kelas 2 ya. Paham kau Budi? Tapi Budi udah pandai sekarang ya. Jadi nggak perlu lagi saya marahin lagi. Ya, nah ini. Nah, ini baru bekerja. Ya. Oke. Nah, ini baru bekerja dia, Bang. Oke, cukup. Nah, ini baru bekerja. Awal periodenya di sini dia bekerja, Bang. Jelas banget, Bang, harga akan turun, Bang. Ini baru bekerja awal periodenya. Di mana bekerjanya? Nah, gini, ini saya nggak menunggu profit ya. Ini adalah awal periodenya. Mempunyai informasi turun. Berjalannya waktu, ya udah kita kaitkan dengan pelajaran FTT dan reversal. Berjalannya waktu, di sini lahirlah penolakan. Oke, saya ulangi. Awal periode, dia mempunyai informasi turun. Ya, berjalannya waktu, di sini lahirlah penolakan. Terkonfirmasi ini membawa informasi turun. Ya, supportnya sudah di close, cuma harga terendahnya belum. Sudah dipastikan harga akan turun setidak-tidaknya sampai sini, Bang. Nah, ya, jika tidak ada penembusan resisten. Paham ya? Nah, abang juga harus memperhatikan apa pendukung lainnya. Ini ya marknya ya, indikasinya ya. Sama-sama mempunyai minta turun, minta turun, minta turun. Apalagi inilah baru bekerja awal periodenya. Nah, gitu, Bang. Ya? Ya, paham ya? Nah, kan betul kan saya bilang setidaknya dia akan mencari harga terendah sampai sini. Benar. Ya. Paham ya? Sudah dicari kan ini kan harga terendahnya kan? Gitu, Bang. Nah, oke, saya ulangi lagi. Awal periode itu bukanlah pedoman. Ya. Bukan patokan. Ya. Tapi pedoman dan patokan adalah mengenali reversal dan FTT yang bertekuk lutut kepada SNR. Inilah rumus dunia trading, Bang. Ya. Jelas ya profitnya kan? Nah, paham ya? Oke. Saya jelaskan. Ya. Alhamdulillah ya, kembali ya yang lo saya tadi ya. Udah cukup. Nah, ini saya kecilkan dulu ya. Ini akan saya bahas. Nah, ini saya sangkutkan tadi dengan awal periode teknikalnya, Bang. Nah, nanti ada dua versi. Nah, periode, analisa periode, awal periode, dan analisa DC, yaitu FTT dan reversal. Nah, oke. Yang pertama saya menganalisa di sini. Aduh, kimbe jaringannya. Nah, yang pertama tadi saya menganalisa dari sini, Bang. Awal periode dia minta turun. Yang mana? Yang ini. Paham ya? Yang mana, Bang? Yang ini. Tren juga lagi turun. Pendukung lainnya apa? Ada resisten, lahir resisten,
lahir resisten, tidak saling menembus padahal ya. Sempurna bang, tidak sempurna resistennya. Di sini ada support, ya, paham ya? Karena resisten ini tidak bisa menembus ke sini, sudah dipastikan awal periodenya mungkin dia minta turun. Tapi apa yang terjadi? Nah, loh, kenapa bisa naik? Saya yang menggunakan teknikal pendukung tambahan banyak, tapi gagal bang, malah naik bang. Ayo, masih ngotot di awal periode, ya. Nah, itu teknikal yang pertama. Nah, misal saya menggunakan teknikal yang di sini, nah seperti ini, saya menggunakan teknikal FTT. Kenapa bisa harga naik? Ya. Berjalannya waktu, lahirlah di sini support. Jadi teknikalnya gini. Di saat udah lahir ini, kita bisa membidik buy. Kalau mau konven saya tadi, bisa aja. Tapi tidak, saya mau memastikan awal periode apakah sebagai pedoman. Nah, teknikal yang kedua, kalau saya pakai FTT-nya, pembatalan harga. Awal periode turun, lahirlah di sini support. Poin yang pertama apa? Support tidak bisa menembus, jelas. Poin yang kedua apa? Ini mempunyai support tidak sempurna, akan tetapi cross price-nya ngalahkan si A. Dah. Berjalannya waktu sudah jelas ini adalah pembatalan harga. Di sini lahir resisten, ini lahir support, dibatalkan oleh ini sekali nelan. Nah, ini pembatalan harga yang sempurna ya, pelajaran kelas 1 ya. Sudah dipastikan kita bisa membidik buy di sini. Ya. Resisten, support. Resisten punya perintah digagalkan oleh support. Jadi gagal. Bekerjalah support ini. Pendukung lainnya apa? Supportnya tidak bisa menembus. Pendukung lain inilah pembatalan harga. Maka dari itu sudah dipastikan harga akan naik. Nah, itu jika saya tadi analisa menggunakan teknikal FTT pembatalan harga. Ya, saya bisa saja tadi saya konven di sini ya. Sudah tahu ini digagalkan. Sudah dipastikan ini adalah koreksi. Kenapa tidak OP, Bang? Tunggu. Nah, biar tahu abang-abang. Awal periode itu tidak menjamin sebagai pendukung. Jika dia tidak bekerja, udah tinggalin, ngapain ngotot sama awal periode? Ada kalanya awal periode itu bekerja dengan bagus. Jadi jangan semuanya kita bertekuk lutut kepada awal periode. Itu tidak boleh. Bagi saya ya. Kita tunduknya kemana? Tunduknya yaitu menganalisa reversal dan FTT yang bertekuk lutut kepada SNR. Itu rumusnya. Oke, lanjut dengan perjalannya waktu. Nah, berjalannya waktu, lahirlah di sini adanya awal periode kembali yang mempunyai informasi itu turun. Nah, ini seperti saya bilang, bekerja bang, pasti bekerja. Karena kenapa? Nah, ini analisa yang pertama ya, yang untuk poin yang kedua ya. Karena kenapa? Kita tengok mark dan indikasinya ya. Sama-sama minta turun. Nah, berjalannya waktu ya. Setelah awal periode di sini ada nih. Mana konfirmasinya? Di sini. Lahirlah di sini resisten. Sempurna, Bang. Iya, resisten sempurna. Ini turun dan dia tidak bisa menembus resisten di sini. Sudah dipastikan dia udah nge-close di sini, ada support di sini, kita bisa membidik sell di sini. Nah, ya. Paham? Itu kalau kita kolaborasikan dengan awal periodenya. Paham? Nah, analisa yang kedua gimana? Bisa juga kita tanpa menganalisa awal periode. Bisa juga. Nah, berjalannya waktu, nah di sini adanya penolakan, terkonfirmasi. Tapi ada penolakan lagi, terkonfirmasi di sini, ya. Inilah penolakan ini, konfirmasinya mana ini? Nih, close price-nya ngalahkan support. Kita bisa membidik sell di sini. Take profitnya mana? Di sini. Setidak-tidaknya mana? Ini harga terendah.
Nih di sini. Oke, saya ulang. Jika kita tidak menggunakan awal periode, bisa juga di sini adanya penolakan. Ya. Nah, misal di sini ada penolakan ini, terkonfirmasi oleh ini, ya kan nggak mungkin ya. Di sini udah dekat resisten ya. Kan kita nggak bisa OP ya, resiko ya. Tunggu selanjutnya. Berjalannya waktu, lahirlah di sini penolakan lagi. Jadi kepala kita harus jernih. Berarti ini konfirmasinya masih bohong. Kenapa? Lahir penolakan kembali. Berjalannya waktu, inilah konfirmasinya kuat, sangat turun. Close pressnya ngalahkan support ini. Ini kan halus ya, ada support halus juga ya. Sudah dipastikan harga akan turun. Ya. Paham? Nah, dan berjalannya waktu di sini, di saat keluar candle ini saya suka kali nih, Bang. Karena kenapa? Adanya pembatalan harga. Lahir support, digagalkan resisten. Nah, seenggak-enggaknya turun ke sini kan? Ya, itu yang kedua, analisa tanpa menengok awal periode. Candle to candle. Jadi kita membidiknya kalau candle to candle itu emang pergerakan per candle, tapi kita tidak semua membidik ya. Kita menganalisa setiap lahirnya candle, kita analisa. Tapi kita tidak berpatokan ke awal periode. Awal periode sekali lagi hanyalah pendukung tambahan. Nah, yang bagusnya gimana? Nah, ini kalau Abang kaitkan. Adanya penolakan. Berjalannya waktu, lahirlah awal periode mempunyai kuat turun. Berjalannya waktu, di sini adanya penolakan kembali. Terkonfirmasi ini kuat turun. Udah dipastikan resisten di sini lahir tidak bisa menembus yang resisten di sana. Kita bisa membidik sell. Pendukung lainnya apa? Awal periode turun, adanya penolakan, ya. Terkonfirmasi. Ya, jadi resisten sempurna di sini, resisten sempurna. Nah, di sini. Ya. Mark ataupun indikasinya apa? Sama-sama turun. Nah, kalau kita kolaborasikan dengan awal periode, lebih bagus. Kita bisa membidik sell. Jadi bukan tidak boleh menganalisa awal periode. Cuman yang perlu kita ambil awal periode ini bukanlah sebagai pendukung, bukanlah sebagai patokan ataupun pedoman, tapi dia hanyalah pendukung tambahan. Kemana kita berpedoman, Bang? Kita tetap berpedoman kepada ilmu reversal baru FTT yang bertekuk lutut kepada SNR. Ya. Nah, misal di sini tadi ada penolakan yang terkonfirmasi oleh ini kan supportnya jauh, jadi kita bisa aman membidik. Misal di sini ada support terdekat di sini, ya kita tidak bisa membidik sell dulu. Agak resiko berdagang di area SNR. Ya. Paham ya? Gitu, Bang ya. Nah, gitu Bang ya. Nah, sekali lagi tidak semuanya, ini kan awal periode turun, tidak semuanya awal periode itu terjawab dengan mulus. Ini awal periode, kenapa dia harganya naik, Bang? Abang juga harus tahu. Kalau kita fokus ke awal periode, berapa kali Abang kerugian coba? Hah? Jangan buta ya. Kita harus berpikir kemana. Ini tidak bekerja, kembali kemana? Ke pelajaran FTT atau ke pelajaran reversal. Pilih salah satunya. Inilah ilmu segala ilmunya. Paham? Tidak semua awal periode itu terjawab. Nah, tapi kalau analisa candle to candle didukung oleh awal periode, nah itu baru bagus, lebih bagus. Ya. Nah, jadi kalau tingkatannya itu awal periode di sini. Ini awal periode, ya. Candle to candle tuh letaknya di sini. Nah, ya, ini bagi saya. Yang lain nggak tahu ya. Karena kenapa? Apapun menunya, ya. Nah, candle to candle lahir daripada reversal dan FTT. Apapun menunya, kembalinya kemana? Ke reversal dan
FTT. Nah, ini gambaran singkatnya ya. Tugas kita dalam trading adalah apa? Ini market naik ya. Ya. Misal ada resisten. Sebenarnya trading itu yang enak emang FTT, Bang. Ngikutin tren. Ikutin tren ini, naik. Cuman sebelum abang ngikutin tren, abang harus tahu kapan dia menjadi reversal. Gitu ya. Ya, emang tugas kita FTT trading ini emang harus FTT enaknya. Tapi sebelum FTT, abang harus tahu mengenali ciri-ciri reversal. Nah, di saat abang ada di area FTT, abang harus mengenali kapan dia terjadinya reversal di sini atau di sini. Nah, di saat abang memilih antara reversal, abang harus mengetahui kapan dia terjadi FTT kembali. Saya ulang, di saat ini terjadi tren naik, abang kan ngikutin FTT ya. Nih, abang harus mengetahui ciri-ciri reversalnya kapan dia terjadi. Nah, jika abang sudah mengetahui reversal itu terjadi, abang juga harus mengetahui apakah dia betul-betul menjadi FTT lagi apa enggak. Itulah tugas kita dalam bertrading. Ya. Paham Budi ya? Budi paham ya? Udah paham ya? Udah berapa kali saya. Tapi ya pula si Budi kemarin dia enggak lulus soal ujian. Tapi sekarang udah lulus. Karena kenapa? Udah sering menyimak buku ya. Nah, Oke, udah berapa jam nih kita ngobrol? Nah, sekali lagi ya. Nah, pesan 5DC jangan dilupakan. Jadilah trader mandiri yang mempunyai jiwa sehat. Ya. Sayangi uang, sayangi keluarga, sayangi teman, sayangi pekerjaan. Jangan terpuruk oleh dunia iming-iming di dunia trading. Ya. Paham? Nah, abang juga harus tahu mana yang namanya edukasi, yang namanya bisnis. Gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja ya. Sekali lagi ya, tidak semuanya awal periode itu bekerja dengan bagus. Jika dia tidak bekerja, abang harus kembali kemana? Pelajaran reversal dan FTT yang bertekuk lutut kepada SNR. Ini hanyalah pendukung tambahan. Tidak jauh berbeda dengan apa? Resisten terdekat, support global. Nah, ini sama tingkatannya sama dengan awal periode nih. Dia hanyalah pendukung tambahan. Ya. Oke, itu saja dari saya. Saya bukan maksud menggurui, hanya berbagi ilmu ya. Oke, udah itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.